Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita bersatu dalam doa kepada Tuhan. Bapak terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh dengar-dengaran firman-Mu kembali. Di pagi hari, di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berbicara Tuhan agar firman-Mu itu menjadi suluh jalan bagi kehidupan kami. Amin. Lemah lembut dan rendah hati. Landasan firman diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini dengan tegas mengatakan, Yesus mengatakan kepada kita, marilah kepadaku semua manusia yang letih lesu dan berbeban berat. Aku tahu bahwa engkau menghadapi pergumulan kehidupan ini dengan begitu lelahnya, begitu capeknya, begitu letihnya, bahkan berbeban berat. Tuhan mengatakan kepada kita semua untuk kita terus belajar daripada Dia. Karena Dia sendiri, Yesus sendiri adalah karakter yang lemah lembut dan rendah hati. Dan biarlah kuk atau beban yang dikasih kepada kita mengajarkan kita untuk kita pun seperti Allah, lemah lembut dan rendah hati di dalam perjuangan kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, saya tahu di dalam hati saudara-saudari itu akan bertanya-tanya, bagaimana kami bisa bersikap lemah lembut, bersikap rendah hati, jika dunia yang kami hadapi sangat keras, jika dunia menawarkan hal-hal amarah, kekerasan, emosional, barang siapa kami lemah, maka kami akan dimakan. Orang yang kuat akan memakan orang yang lemah. Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, semua engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku dan belajarlah dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Yesus mau mengatakan kepada kita, tetaplah berusaha berbuat lemah lembut dan rendah hati. Artinya lemah lembut di sini dalam bahasa Indonesia sangat jelas dikatakan lemah lembut adalah sifat yang baik hati. Sikap yang baik hati, sikap yang ramah, tidak bengis, penuh kasih, dan memperlakukan orang lain dengan baik, tidak kejam. Jadi orang yang baik hati. Jika saat ini engkau merasakan lelah, tetaplah terus berbuat baik. Ingatlah, tidak semua manusia itu jahat. Ada karakter yang baik dan dasarnya adalah selalu yang baik. Tetapi kita harus berhikmat untuk melakukan kebaikan kepada sesama. Dan ingatlah selalu jawaban yang keras akan membangkitkan amarah. Tetapi jawaban yang penuh kerendahan hati dan lemah lembut meredakan kegeraman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kelemah lembutan dan kerendahan hati adalah satu kesatuan sebenarnya. Jika kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang penuh dosa dan perlu Tuhan, maka kita akan bergantung kehidupan kita kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Dan di dalam karakter yang mempunyai kelemah lembutan itu timbullah kerendahan hati. Bagaimana
waktu kita bergantung kepada Tuhan, Allah bertransformasi kepada kita, maka kita akan melakukan kerendahan hati itu melalui sikap hidup kita kepada sesama, melalui kelembutan kita, melalui kerendahan hati kita. Ya, jadi menganggap manusia lain itu bukan objek, tetapi subjek. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, salah satu contoh sikap lemah lembut ya, atau yang disebut dengan rendah hati dan baik hati ini kepada sesama itu ada pada karakter Ribka, istri dari Ishak. Pada waktu Abraham ingin mencari pasangan hidup anaknya Ishak, dia berkata kepada bujangnya, "Pergilah dari negeri Kanaan ini ke tempat negeri kelahiranku, dan di sana temukanlah seorang wanita yang jika engkau meminta minum, dia memberikan minum kepadamu dengan sepenuh hatinya, dengan kasihnya." Lalu bujang itu melakukan mandat tuannya, yaitu Abraham, dan dia mencari calon istri dari Ishak. Waktu dia tiba di satu daerah tempat kelahiran Abraham itu, dia menemukan seorang wanita dan dia berkata, "Aku haus dan aku minta kesediaanmu memberikan minum." Wanita itu yang tidak lain adalah Ribka memberikan bujang itu minum, dan tidak saja di situ, dia juga memberikan minum kepada 10 unta orang itu. Kita bisa lihat kebaikan hati dari Ribka itu, sehingga Ribka menjadi istri dari Ishak. Salah satu contoh lagi adalah Musa. Bagaimana Musa yang memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Kita tahu bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, kata Tuhan. Keras hati dan sering bersungut-sungut. Tapi itu Musa tetap setia memimpin mereka. Bahkan eh, tidak jarang atau sering kali Musa meminta permohonan ampun kepada Tuhan akan dosa-dosa bangsa Israel. Pada waktu mereka bikin anak lembu emas dan menyembahnya sebagai Tuhan. Allah sangat murka, tapi Musa mengasihi bangsa itu, mohon kepada Tuhan belas kasihan Tuhan untuk tidak menghukum bangsa itu. Bahkan Musa mengatakan dalam Keluaran 32 ayat 32, "Kiranya engkau mengampuni mereka, jika tidak hapuslah namaku dari kitab yang telah kau tulis." Musa itu penuh kerendahan hati dan dia melihat sesamanya yang perlu untuk diselamatkan. Mungkin hal-hal ini bisa kita tangkap untuk bisa kita jalani di dalam kehidupan yang keras ini. Untuk kita belajar mencontoh dari Yesus Kristus. "Hai kamu semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kepadamu kelembutan, kerendahan hati untuk menjalani kehidupan ini." Kiranya Tuhan memberkati kita. Teruslah bersikap lemah lembut dan punya kerendahan hati dalam hidupmu. Dan menyikapi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bukankah itu yang diperintahkan Tuhan kepadamu? Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Amin.